Selamat pagi kakak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, kalian semua udah siap belum untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap kak. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari materi hidrokarbon. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kakak mau nanya dulu nih, kalian pernah nggak bakar-bakar sesuatu gitu? Pernah kak. Kira-kira hasil dari pembakaran itu apa sih? Senyawa karbon. Senyawa karbon. Selain senyawa karbon, ya berarti ada karbon dioksida, ada airnya ya kalau pembakaran. Nah, menurut kalian bahan bakar kendaraan bermotor itu termasuk salah satu senyawa karbon nggak? Termasuk kak. Iya, tepat sekali. Nah, jadi dari pemaparan tadi itu kira-kira ada kaitannya nggak sih senyawa karbon dengan hidrokarbon? Ada. Apa tuh kira-kira? Hidrokarbon itu terdiri dari senyawa karbon yang tersisa atas atom karbon dan hidrogen. Oke, jadi hidrokarbon adalah senyawa karbon yang tersusun dari atom karbon dan juga hidrogen. Nah, atom karbon itu lambangnya adalah C, sedangkan hidrogen itu H. Kira-kira C ini di pelajaran kita sebelumnya punya berapa elektron valensi ya? 4 kak. Oke, betul sekali. C memiliki 4 elektron valensi. Nah, bagaimana untuk H? Berapakah elektron valensi untuk H? 1. Iya, tepat sekali. H memiliki 1 elektron valensi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi hidrokarbon alifatik dan juga ada hidrokarbon siklik. Nah, perbedaan dari hidrokarbon alifatik dan juga hidrokarbon siklik ini terletak pada jenis rantainya. Kalau dia hidrokarbon alifatik, maka dia adalah rantai terbuka, sedangkan hidrokarbon siklik adalah rantai tertutup. Nah, untuk hidrokarbon alifatik sendiri itu masih ada hidrokarbon jenuh dan juga hidrokarbon tidak jenuh. Kemudian untuk siklik sendiri kita ada homosiklik dan juga ada heterosiklik. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah hidrokarbon alifatik. Kemudian kita akan membahas mengenai hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Yang membedakan antara hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh ini terletak pada jenis ikatannya. Hidrokarbon jenuh ini memiliki ikatan rangkap yang tunggal gitu. Kemudian hidrokarbon tidak jenuh dia memiliki ikatan rangkap. Rangkapnya itu ada berapa? Ada rangkap 2, kemudian rangkap 3. Sampai di sini paham? Paham kak. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama adalah alkana. Alkana itu memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Alkana ini memiliki ikatan tunggal yang artinya dia merupakan hidrokarbon yang jenuh. Nah, misalkan dia memiliki rumus CnH2n plus 2, misalkan kita masukkan N-nya adalah 1, maka C1 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 berarti CH4. Nah, unsur ini namanya adalah metana. Nah, bisa dilihat di slide, bahwa di slide sudah ditampilkan. Ini adalah deret homolog dari alkana. Sampai sini paham adik-adik? Paham kak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tata nama alkana. Jadi alkana itu ada yang alkana lurus dan juga ada yang alkana yang memiliki cabang. Cabang-cabangnya nanti itu disebut gugus alkil. Gugus alkil sendiri adalah gugus yang kehilangan 1 atom H. Nah, bagaimana
sih kita menentukan tata nama dalam alkana? Langsung saja ya, kita masuk ke soal. Oke, perhatikan dulu yang pertama adalah kita tentukan dulu rantai utama. Rantai utama dari alkana ini adalah rantai yang C-nya paling panjang. Berarti kita bisa lihat ya, dari sini ke sini adalah rantai utama karena dia memiliki C yang paling panjang. Nah, bagaimana sih menuliskan? Berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dalam alkana, C itu kan berakhiran ana, maka dia adalah senyawa heksana. Kita tulis dulu ya. Kemudian di sini ternyata ada cabang. Cabangnya adalah gugus alkil. Tadi gugus alkil adalah gugus yang kehilangan satu atau H. Nah, kita lihat di slide sebelumnya, CH3 sendiri memiliki nama metil. Kemudian ada etil, ada propil, butil, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian CH3 ini adalah substituen yang berada pada atom C nomor 2. Berarti kita bisa tuliskan senyawa ini bernama 2 metil heksana. Sampai sini paham? Paham Kak. Oke. Nah, misalkan ya teman-teman, kalau di sini ada CH3 terus di bawah juga ada CH3 kayak gitu, kita bisa tuliskan di sini nomor 2 dan nomor 2 berarti 2,2. Nah, untuk senyawa yang memiliki cabang yang sama, kalau dia jumlahnya 2 itu berarti kita tambah awalan D. Kemudian 3 itu kita tambah awalan tri, kemudian 4 itu dan selanjutnya ke bawah. Sampai di sini paham? Paham Kak. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Masih ada satu soal lagi untuk pembahasan alkana. 2,3,3,5 tetra metil heksana. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus tulis dulu. Dia punya rantai utama adalah heksana. Berarti kalau heksana tadi C-nya ada berapa? Ada 6. Tepat sekali, C-nya ada 6. Kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dia ternyata punya substituen atau cabang, yaitu cabangnya adalah gugus metil. Metil tadi lambangnya CH3. Metil ini ternyata terletak pada rantai C nomor 2, 3, 3, dan juga 5. Nah, untuk menentukan urutannya bebas, kalian mau dari kanan atau mau dari kiri. Nah, kita coba urutan dari kiri ya. Kita beri nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, gugus metil ini terletak pada rantai C pada nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5. Tinggal kita berikan istilahnya seperti tangan ya. C tadi kan mempunyai 4 valensi, berarti dia mempunyai 4 tangan seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal melengkapi hanya ada berapa. Kalau C di sini karena dia punya 4 elektron valensi dan dia sudah memakai 1, berarti dia masih punya H sebanyak 3. Kemudian di sini karena C sudah full, tangannya sudah berikatan semua, berarti dia tidak punya H. Kemudian yang di sini sudah berikatan 2, di sini dan di sini berarti CH2. Kemudian di sini juga sama CH2 dan yang di sini juga karena dia sudah ada 1 substituen, kemudian dia mengikat 2 C yang lain, berarti dia adalah CH. Dan yang terakhir CH3. Nah, teman-teman, kalian harus bisa ya membedakan mana atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, seperti itu. Nah,
Apa sih atom C primer? Atom C primer itu yang mengikat satu C saja. Berarti di sini bisa kita lihat ya bahwa CH3 yang di sini dia hanya mengikat ini, hanya satu C. Berarti dia adalah primer. Kemudian kita cari yang dia termasuk C sekunder. Atom C sekunder berada di sini ya teman-teman. Karena apa? Di sini dia mengikat dua atom C. C yang di sini dan juga C yang di sini. Berarti dia adalah sekunder. Seperti itu. Kemudian atom C tersier dia mengikat 3 C. Berarti adalah terletak pada nomor 5. Dia mengikat C nomor 4, kemudian C nomor 6 dan juga substituennya. Dia disebut atom C tersier. Kemudian ada lagi atom C kuaterner. Dia mengikat 4, yaitu ada di nomor C2. Dia mengikat C yang di sini, yang di atas, yang di bawah, sama sampingnya. Sampai di sini paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, ternyata kita mempelajari senyawa alkana itu ada manfaatnya. Siapa yang mau membaca PPT? Saya, Kak. Oke, silahkan. Kegunaan alkana. 1. Alkana digunakan sebagai bahan bakar. Metana merupakan senyawa utama dalam gas cair LNG. Banyak dimanfaatkan dalam industri dan rumah tangga. Etana pentana terkandung dalam LPG yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga. Butana sebagai pengisi korek api. Oktana merupakan senyawa utama dalam bensin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Alkana dimanfaatkan sebagai pelarut nonpolar. 3. Lilin dan aspal merupakan senyawa alkana dengan suhu tinggi yang masing-masing dapat dimanfaatkan dalam industri tekstil dan pengeras jalan. Oke, kita stop dulu. Jadi teman-teman, ternyata itu LPG, lilin, kayak gitu tuh ternyata di dalamnya itu ada senyawa alkananya. Sebelum kita mempelajari materi hidrokarbon ini pasti kita kan nggak tahu ya. Ternyata lilin itu tersusun dari apa toh? Kita pasti tahunya juga cuma oh dia lilin, dia bisa menerangi kayak gitu. Nah sekarang kalau kita sudah belajar kimia, kita tahu ternyata di kehidupan kita tuh semuanya ada elemen-elemen kimianya. Oke, sekarang kita lanjut ke alkena. Alkena sendiri merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai rangkap 2. Nah, seperti ini. Kemudian dia itu mempunyai rumus umum CnH2n seperti itu. Nah, kalau tadi yang di alkana kan dia punya akhiran ana. Kemudian kalau dia di alkena dia punya akhiran ena seperti itu. Nah, rumus umumnya sendiri itu untuk alkena sendiri tidak dimulai dari N sama dengan 1, tapi dimulai dari N sama dengan 2. Nah, dapat kita tuliskan C2H4 seperti itu. Kalau tadi pada awalan N sama dengan 2 yang di alkana, dia kan namanya adalah etana. Nah, kalau di alkena dia bernama etena. Sampai di sini paham? Paham, Kak. Oke, silakan dilihat di slide bahwa itu sudah ada deret homolog dari alkena. Ada etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekana. Nah, akhirannya itu semuanya berakhiran ena. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa alkena. Nah, untuk lebih mempermudah dalam adik-adik mempelajari materi mengenai alkena sendiri, langsung ya kita masuk ke soal tata nama alkena.
2,4 dimetil 1,3 heksadiena. Nah, berarti kita harus menentukan dulu rantai utamanya adalah heksa. Berarti dia memiliki C sebanyak 6. Tepat sekali. Dia punya C ada 6 untuk rantai utamanya. Kemudian kok di sini ada diena? Berarti dia menunjukkan bahwa ikatan rangkap duanya itu ada 2. Kalau misalkan di sini tri seperti itu, berarti dia ikatan rangkap duanya ada 3. Paham? Paham, Kak. Oke, langsung saja ya kita masukkan. Dia punya cabang gugus metil pada C nomor 2 dan 4. Kita di nomor dulu untuk lebih mempermudahkan dalam memberi tata namanya. Dia ada di nomor 2 dan 4. Kemudian ikatan rangkapnya jumlahnya kan 2. Dia berada pada angka 1 dan juga 3. Jadi kita tuliskan rangkap 2. Kemudian di sini juga rangkap 2. Nah, sisanya kita tinggal memberi tangannya. Kemudian kalau C di sini dia sudah memakai 2, berarti dia masih bisa mengikat hidrogen sebanyak 2. Gitu. Kemudian yang di sini dia sudah mengikat ada 1 tangan dipakai untuk mengikat C yang sebelah sini, kemudian 2 tangannya sebagai ikatan rangkap dia mengikat C yang di sini. Berarti dia masih ada kesempatan untuk mengikat 1 atom hidrogen. Kemudian di sini karena dia sudah menggunakan 1 tangannya untuk mengikat atom yang di sini, kemudian juga sudah menggunakan 1 lagi untuk mengikat sebelah sini, berarti dia masih punya hidrogen sebanyak 2. Kemudian sisanya tinggal kita lengkapin. Nah, dari sini saya mau tanya nih, tadi kan kita udah lihat ya yang atom primer, sekunder, tersier kayak gitu. Sekarang saya mau tanya, kira-kira yang di sini manakah yang merupakan atom C tersier? Berarti dia C yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Berarti terletak pada nomor 2. Tepat sekali. Jadi senyawa ini dia namanya adalah 2,4 dimetil 1,3 heksadiena. Sampai di sini paham? Paham, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaatnya. Ternyata selain alkana, alkena itu juga punya manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ternyata dia itu juga bisa sebagai bahan bakar LPG. Kemudian minyak tanah, dia juga bensin dan juga bisa untuk solar. Kemudian alkena sendiri juga bisa mensintesis senyawa-senyawa seperti metil klorida, karbon, kemudian metanol seperti itu. Kemudian nih, kita kan menggunakan pulpen ya, ternyata tintanya itu dia merupakan salah satu senyawa alkena. Merupakan sesuatu yang sebelumnya tidak kita bayangkan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai alkuna, merupakan jenis senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, alkuna ini punya rumus umum yaitu CN H2N-2. Nah, untuk alkuna sendiri dia sama seperti alkena. Dia tidak diawali dari N sama dengan 1, tapi dia diawali dari N sama dengan 2. Berarti C2H seperti ini, C2H2. Nah, kalau tadi alkana kan akhirannya adalah ana, kalau alkena akhirannya ena, dan untuk alkuna akhirannya adalah una. Untuk nama dari senyawa ini berarti dia adalah etuna, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tata nama. Untuk mempermudah adik-adik semua dalam mempelajari mengenai tata nama senyawa hidrokarbon jenis alkuna ini, kita langsung masuk ke soal.
Oke, nah senyawa ini pertama kita tentukan dulu rantainya. Yang utama itu yang mana? Dia adalah C yang terpanjang dan juga dia memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Nah, kita lihat ya. Tadi ada yang di sini. Kemudian kok di sini ternyata ada substituennya, ada metil yaitu salah satu gugus alkil yang kehilangan satu atom hidrogen, berarti kita namanya dari kiri. Kalau misalkan nanti dalam senyawa itu dia punya ikatan rangkap yang banyak, kemudian dia juga ada substituen, kalian pilih urutannya itu yang menunjukkan bahwa substituennya ini berada di C yang paling kecil, yaitu misalkan C yang nomor 2 atau nomor 3, seperti itu. Berarti kita nomor dulu, beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, senyawa ini punya C sebanyak 7. Berarti dia adalah heptuna. Kita tulis dulu rantai utamanya, dia adalah heptuna. Kemudian dia punya 2 cabang atau substituen. Berarti kita tulis 2,2. Ingat, karena dia punya cabang yang sama, kalau punya cabang 2 yang sama, berarti dia ketambahan awalan di. Kalau 3, ketambahan awalan tri. Kemudian kita tulis 2,2 dimetil. Nah, sekarang kita lihat posisi ikatan rangkap tiganya itu ada di C yang nomor berapa. Ternyata dia berada di C yang nomor 3. Berarti kita tinggal tulis 3 seperti itu. Kita bisa baca senyawa ini ternyata namanya 2,2 dimetil 3 heptuna. Sampai di sini paham? Paham, Kak. Oke, untuk soal selanjutnya ada yang mau mencoba menjawab ke depan? Saya, Kak. Oke, silahkan. Tiga etil, 3 metil, 1 pentuna. Berarti C-nya ada 5, Kak. Iya, C-nya ada 5 karena dia pen. 5. Ya. Kemudian ingat lagi ya, kalau dia gugusnya etil, kita ke slide yang sebelumnya. Nah, gugus etil dia adalah C2H5. Nanti jangan sampai keliru ya, teman-teman. Berarti langsung aja kita nanti menulisnya di sini karena etilnya ini. Coba beri nomor dulu. Oke, etil berarti tinggal kita set. Kamu tinggal menuliskan C2H5. Oke, Andika coba. 3 metil. Berarti ini gimana, Kak? 3 metil. Berarti di sini juga kita tinggal tambahkan untuk substituen metil, berarti dia adalah CH. CH3. Iya, CH3. Di sini. Iya, tepat sekali, satunya di situ. Nah, sekarang tinggal kamu lengkapi atom hidrogennya. Oke, tepat sekali. Terima kasih ya. Jadi, struktur senyawa dari 3 etil, 3 metil, 1 pentuna adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegunaan dari alkuna. Ada yang mau membaca slide? Saya, Kak. Oke, silakan. Kegunaan alkuna. Alkuna dapat digunakan sebagai bahan baku pembuat bahan-bahan sintetis seperti plastik. Salah satu jenis alkuna yang paling sederhana yaitu etuna atau lebih dikenal dengan asetilen. Banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk proses pengelasan, pemotongan besi dan logam, serta membantu mempercepat pematangan buah.
dibacakan oleh teman-teman kalau misalkan Alkona itu punya manfaat yang seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini, maka saya akan memberikan sedikit soal untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ada yang tidak bisa? Insya Allah bisa. Oke, kita mulai bahas dulu ya. Untuk soal nomor 1. Bagaimana senyawanya? C-nya ada? C-nya ada 5. Yang C utama ada 5. Ya. Kemudian Kemudian cabangnya di C yang ketiga sama C yang ketiga. Oke, ada yang mau mencoba untuk menjawab soal nomor 1? Kira-kira ini tuh senyawa apa? Boleh bawa kertasnya ya, Kak? Oke, enggak apa-apa, boleh maju, silahkan. Boleh kamu beri nomor dulu untuk mempermudahkan. Bukan dulu nanti utamanya, kemudian beri nomor. Sudah, Kak. Oke, terima kasih, silahkan duduk kembali. Jadi untuk senyawa ini, teman kalian tadi maju, dia punya 5C untuk sebagai rantai utamanya, kemudian dia ada substituen CH3-nya pada C nomor 2, dan dia juga punya substituen etil pada C nomor 3. Berarti senyawa ini bernama 2,2 dimetil 3 etil heksana. Kemudian kita lanjut ya ke soal yang nomor 2. Silakan dibacakan soalnya apa? 2 ini Ya, 2,4 dimetil, 2,4 dimetil 1,3 heksadiena. heksadiena. Ada yang ingin maju lagi? Saya lagi ya. Oke, nggak apa-apa, silahkan maju. Teman-teman harus mencontoh teman kita ya untuk rajin maju ke depan. Dengan soal 2,4 dimetil 1,3 heksadiena, strukturnya dia adalah heksa, berarti dia adalah 6C itu. Kemudian dia punya substituen dimetil nomor 2,4, dia ada CH3 di sini nomor 2 dan CH3 di nomor 4, sudah tepat. Kemudian heksadiena berarti ikatan untuk alkenanya sendiri ada 2, yaitu di nomor 1 dan 3. Oke, jadi untuk nomor 2 simpulannya sudah betul ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Silakan dibaca.
mengerjakan soalnya 3 etil, 3 etil, 3 metil, 3 metil, 1 pentuna. 1 pentuna. Oke, untuk mempersingkat kelas kita hari ini, saya akan mengerjakan, tapi kalian semua yang beri apa-apa ya, C-nya ada berapa, cabangnya di mana, kalian sebelah kanannya, sebelah kirinya, seperti itu. Kalau dia pentuna, berarti dia C-nya ada berapa? Ada 5, Kak. C-nya ada 5, tepat sekali. Kemudian dia, kita beri nomor dulu ya, dari kiri misalkan. Dia punya cabang etil pada nomor 3, berarti di sini. Ya. Etil tadi senyawanya C2H5. C2H5. Kemudian dia juga punya substituen lagi 3 metil. Metil tadi rumusnya CH3. CH3. Kemudian ikatan alkunanya ada di nomor 1. Berarti kita tinggal menuliskan ramak 3-nya ada di sini. Sekarang kita tinggal melengkapi atom hidrogennya. Di sini hanya ada berapa? 2. 2. Kemudian yang di sini 1. 1. Oke. Jadi rumus strukturnya dari 3 etil, 3 metil, 1 pentuna kurang lebih seperti ini. Oke. Sebelum kita menutup kelas hari ini, nanti saya akan share video kurang lebih seperti ini. Dengan materi hidrokarbon, jadi adik-adik nanti akan saya beri tugas. Nah, adik-adik nanti kalau misalkan kok lupa-lupa ini ya, kalian bisa lihat video ini. Ini mengenai senyawa alkana, alkena, alkuna, dan nama-namanya. Oke, karena waktu pembelajaran sudah habis, sebelum kita tutup, kita review dulu. Tadi kita sudah belajar apa aja sih? Alkana, Alkana, alkena, dan alkena, alkuna. Tepat sekali. Kita tadi belajar apa aja? Kita belajar ada tata namanya. Kemudian kita juga belajar kegunaannya. Oke, terima kasih. Jadi untuk pelajaran kali ini sudah cukup. Minggu depan adik-adik silahkan mengerjakan soal untuk tugas. Kemudian kalian menyiapkan materi mengenai minyak bumi. Oke. Sekian kelas pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi